Hai kalian para Aries dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan untuk bacaan hari ini ada request dari pasangan saya, dia Aries, jadi dia minta bacaannya apa aja tapi secara holistik. Nah, kan? Oke deh, saya coba aja ya. Tapi pesannya untuk hari ini saya kasih judul pesan dari semesta gitu ya. Pesan dari semesta, makanya saya bukain dulu kartu dari Angels Guide Oracle Card, yang satu lagi dari Monology Oracle Card. Nanti tentang apa tinggal dijabarkan oleh tarot ya. Oke, dimulai. Ini pesannya. Sebentar. Sebelum saya baca, saya taruh dulu karena saya mau ambil pesan kedua dari mau bersin. Bless me. Maaf. Kenapa jadi bersin? Maaf ya. Oke, ini pesan dari Monology Oracle Card. Oke, so pesan yang pertama adalah sign and reminder. Ada pertanda dan juga ada reminder, atau apa ya kalau reminder tuh pengingat. Oke, pertanda dan pengingat ya. Oke. Kemudian yang pesan dari Monology Oracle Card, meditate and contemplate. Meditasi dan contemplate, ketenangan lah ya, ketenangan jiwa, meditasi seperti itu. So, dua pesan ini menurut saya sangat-sangat kuat untuk kalian para Aries yang memang mungkin membutuhkannya. Gini, setiap orang punya tujuan hidup ya, my dear Aries, punya tujuan hidup, punya cita-cita, punya fokus di dalam kehidupannya. Terus karena mungkin banyak hal yang masuk ke dalam kehidupan, jadi kurang bisa fokus ya kan, makanya disuruh meditasi. Meditasi itu ya kalau kalian bilang, tapi saya nggak bisa meditasi mbak, ya sama sih. Oke, saya juga kurang bisa bermeditasi dengan yang seperti mungkin orang kebanyakan lakukan. Tapi meditasi di sini itu seperti menenangkan diri ya. Jadi untuk kalian para Aries yang memang sedang ingin mencapai sesuatu di kehidupannya, ini duluan nih yang dilakukan. Dan juga pertanda serta sign ya, pertanda dan pengingatnya itu sebenarnya udah ada di semesta. Tinggal kita berdiam diri mendengar di sekitar kita tuh pesannya seperti apa. Saya kasih tanda kutip ya, mendengarnya. Karena mendengarnya tidak perlu ada suara beneran di kuping gitu. Kalau kayak gitu ntar ada yang takut lagi, apa tuh suara apa gitu kan. Tapi maksudnya suara hati kalian bilang apa, suara pikiran kalian bilang apa, kemudian kalian cerna ya, kalian lihat tanda-tandanya, itu bisa jadi sesuatu petunjuk untuk apa yang sedang kalian kerjakan saat ini ya. Bagaimanapun setiap orang pasti beda-beda tujuannya, setiap orang pasti beda-beda apa yang menjadi goalnya. Tapi jalannya ke situ, nah itu dia ya yang harus diperhatikan. Oke, saya taruh di sini untuk kartu pesannya. Udah jelas ya tadi, ada sign and reminder, juga meditate and contemplate ya. Jadi mesti beneran fokus, kemudian menenangkan diri. Terus kalau ada yang tanya waktunya kapan, sakwai kalian punya waktunya kapan. Kalau ada yang muslim and then sholat tahajud, sok silakan. Yang Katolik doa novena atau doa apa ya, boleh. Yang Kristen mau doa bagaimana, yang Buddha atau Hindu, monggo silahkan. Berdoanya masing-masing sesuai kepercayaan masing-masing, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang jelas ambil waktu untuk itu gitu, untuk berdoa. Ini udah ada yang jatuh ya. Satu ada The Hangman tapi terbalik ya. So sebenarnya nggak ada penundaan, fine. Terus ada Three of Cups, it's good. Ada juga
Tuh penundaan dari kalian juga nggak ada ini. Four of Swords. Oke. Page of Pentacles. Three of Pentacles-nya masih terbalik. Two of Wands-nya masih terbalik. Oke, mungkin tujuan hidupnya belum sepenuhnya bisa terlihat ya. Yaitu untuk beberapa Aries. Jadi silahkan cari lagi sebenarnya apa sih tujuan hidup kalian. Dan yang terakhir ada Page of Sword yang terbalik. It's okay. Oke, kartu pertama ini udah ada 7 ya. The Hangman-nya terbalik. Jadi sebenarnya dari semesta itu tidak ada penundaan untuk apapun yang kalian inginkan, para Aries ya. Untuk fokus hidup kalian atau tujuan hidup kalian, ini tidak ada penundaan dari semesta. Jadi kalau mau dilakukan, lakukan aja, tinggal minta restu, minta semua itu diberi kelancaran jalannya seperti itu. Kemudian ya kalian tetapkanlah tujuan kalian dengan sepenuh hati ya, jangan mencela-mencela sekarang mau begini besok lain lagi ya. Tetapkan tujuan kalian, apalagi kalau udah dapat restu ya. Eight of Cups-nya terbalik. So kalau ini Cups biasanya tentang percintaan. Saya bacain apa aja yang ada ya, mau percintaan kayak mau karir, keuangan dan bisnis. Percintaan ya. Tapi ini terbalik nih. Mungkin dulu ada yang tidak baik di percintaan kalian, di kehidupan percintaan kalian. Ya kalau untuk sekarang ini nggak usah lagi dipikirin yang itu ya kan. Ketika tujuan kalian adalah mendapatkan hidup percintaan yang baik, yang solid, seperti di keluarga, seperti itu ya, itu bisa dilaksanakan my dear Aries ya. Tinggal dengarkan pertandanya, kemudian benar-benar dihayati ya kan, kemudian benar-benar dirasakan apakah semua itu memang bisa didapatkan. Saya bilang sih bisa. Oke. Asal didengarkan semua pertandanya dari semesta, karena semesta nggak menunda, tidak menunda apa yang kalian inginkan itu bisa tercapai gitu. Kalau kalian meragukannya, ya semesta juga menangkap sinyal tersebut gitu, sehingga ya memang akhirnya ya orang kamu aja nggak yakin Aries gitu kan, masa harus orang lain yang yakin ya kan, harus diri Aries sendiri yang yakin gitu. Recovery, benar, Four of Swords. Kalau itu tadi bicara tentang percintaan, memang harus recovery dulu dari mungkin cerita lama yang jelek-jelek. Jadi nanti bisa mendapatkan yang lebih solid dari yang udah lewat gitu ya. Yang sekarang akan lebih baik seperti itu. Oke, sebentar ya my dear. Oke, saya tambahin lagi deh kartu satu lagi. Ini biasanya kita suka yes or no ya di sini. Oke, kita lihat. Kita lihat dia yes or no nih. Kalau soal yang pertama tadi adalah tentang cinta. Yes dong. Yes dong, ada sesuatu yang baru. Ini ada the Fool. Ada sesuatu hal yang baru di kehidupan percintaannya si Aries. Sesuatu yang baru yang totally different, yang sangat berbeda dengan yang dulu gitu. Jadi ya tetap Ariesnya bisa ya kembali lagi recovery, bangkit dari mungkin keterpurukan cinta di masa lalu ya, kehidupan pernikahan, kehidupan sebuah hubungan dan lain sebagainya. Oke Aries, saya kepanjangan kayaknya ngomongnya. Ada Three of Cups. Three of Cups berarti banyak hal yang mendukung kalian dengan apa yang kalian cita-citakan ya. Oke.
Six of Wands-nya di sini terbalik. Mungkin selama ini kalian ketemu orang-orang yang cuma mau senengnya aja sama kalian, giliran gak seneng gak mau ya. Tapi enggak, itu sudah terbalik. Jadi udah gak ada lagi. Tetap kalian akan ketemu support system kalian yang sebenarnya. Jadi kalian bisa bersama-sama dengan pihak tersebut, ya bahu-membahu, satu visi dan misi untuk kedepannya gimana. Dan ini bisa saja ada perubahan besar-besaran di kehidupannya Aries ya dalam waktu dekat. Perubahan itu ke arah yang baik tentu saja, ke arah yang jauh lebih baik, karena the Tower moment itu bukan hal yang harus ditakuti ya. Sesuatu yang memang menarik kalian dari dari hal yang mungkin menyamankan kalian, membuat nyaman, tapi sebenarnya udah nggak perlu lagi ada di situ, jadi dipaksa untuk keluar dari hal tersebut. Jadi terjadilah sebuah the Tower moment ya, the Tower moment, perubahan besar-besaran. Penundaan juga nggak perlu lagi kalian lakukan karena ini Four of Swords-nya terbalik. Karena kalian merasa, aduh kayaknya belum waktunya deh Mbak Lucy. Enggak, coba lihat pertandanya, coba dipikirin lagi, dianalisa lagi. Ini waktunya untuk kalian melakukan sesuatu, do something, oke? Two of Cups terbalik. Mungkin kalian berasa kalau sekarang belum ada partner yang tepat, jangan khawatir, nanti juga ada partner yang tepat. Kalau sekarang kalian merasa belum ada partner yang tepat ya, ini karena terbalik ya, terus kalian menunda itu, oke, nggak apa-apa, tapi coba kalian bawa di dalam setiap permintaan doa kalian untuk mendapatkan partner yang tepat, baik karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan, karena di situ Two of Cups ya. Oh, ini ada The Judgment, self reflection tulisannya di bawah kalau kalian bisa baca. Oke, so ya nggak bisa nyalahin kayak ya karena saya nggak dapet pasangan yang tepat, pasangan saya dari dulu salah mulu ya, nggak gitu ya, nggak gitu. Oke, self reflection ini yang dibutuhkan oleh seorang Aries ya. Jadi benar-benar ke dalam diri kalian, nggak bisa nyalahin sekitar, nggak bisa nyalahin orang lain, nggak bisa nyalahin semesta gitu. Ingat tadi ada sign ya, pertanda, dan juga reminder, pengingat. Yang akan datang memang masih Page of Pentacles, masih belum yang besar-besar kalau kita move ke arah karir, keuangan, dan bisnis. Tapi tetap datang ya, tetap datang walaupun tidak sebesar apa yang kalian inginkan. The Empress, kartunya Virgo. Oke, so untuk Aries, karena beberapa Virgo ternyata memang di-link dengan Aries ya. Saya surprised mengenai hal itu anyway. Tapi The Empress dan The Emperor itu Aries, The Empress itu Virgo ya kan. Itu sebenarnya adalah posisi yang baik, posisi yang settle di saat ini, walaupun mungkin keuangannya belum sebaik itu, sebagus yang kalian inginkan, tapi masih oke-oke aja, pesannya gitu. Dan ketika kalian menginginkan yang jauh lebih banyak dari itu, syukuri dulu yang sekarang ya kan, nanti akan datang lagi yang lebih lagi seperti yang kalian mau. Yang dalam waktu dekat sih masih kecil-kecilan ya, belum gede-gede amat gitu ya. Potensial ya, ini juga Pentacles nih, jadi ada potensi di sini. Ada potensi yang bisa didapat oleh, serak ya, didapat oleh Aries dalam hal karir, keuangan, dan bisnis. Ada potensi, memang belum sebesar yang wow itu, tapi ada potensinya. Untuk Three of Pentacles yang masih terbalik, ini berlaku untuk kalian para Aries yang masih belum bisa memahami bahwa apa yang kalian dapat sekarang itu memang ya segitu gitu. Jadi ya kalau memang belum sebanyak yang kalian inginkan, karena memang belum waktunya. Jadi ya kalau kalian ngerasa kayak, aduh mbak segini mah gak cukup, mana pernah cukup ya, manusia gak pernah cukup. Oke, so yang datang memang belum yang besar ya untuk hal karir, keuangan, dan bisnis. Kalau tadi percintaan mesti recovery dulu ya, kalau belum dapet yang pasangan yang
memang beneran atau true love gitu, ya wes nggak apa-apa, tapi tetap aja nanti akan ada setelah kalian recovery, tetap akan ada yang bagus gitu kan. Karir keuangan dan bisnis juga gitu, yang datang belum sesuatu hal yang luar biasa tapi tetap datang ya, walaupun mungkin kecil-kecilan ya kan, karena memang masih ada ini Three of Swords ya. Kalau di kartu yang lain ada hati nih di sini. Jadi seringkali Three of Swords dihubungkan dengan third party situation ya, orang ketiga yang ikut campur. Tapi ini kan kita lagi ngomongin, saya bilang ini tentang keuangan. Tadi yang cinta udah, ini tentang keuangan nih sekarang. Nah, Three of Swords yang di sini ya, yang di kartu ini memang ada involve dari orang ketiga yang sebenarnya nggak perlu di karir keuangan dan bisnis kalian gitu. Kalau kalian udah punya partner yang baik, misalnya di bisnis gitu ya, terus ada campur tangan nih, yang nggak perlu itu. Coba lihat-lihat lagi, dianalisa lagi. Memang sepertinya ada ya mungkin ingin turut campur dan mengacaukan apa yang menjadi visi dan misi kalian bersama dengan partner kalian itu gitu, atau memang belum dapat partner yang cocok aja gitu, jadi masih direcokin dengan ya macam-macam hal yang nggak enak gitu. Akhirnya jadi karir keuangan bisnisnya juga masih agak seret nih ya kan. Tapi nggak kok, yang akan datang ada hal yang memang akan membuat perubahan di hidup kalian. Demun kan? Oke, so untuk karir keuangan dan bisnis memang masih ada hambatan ya untuk beberapa Aries ya. Mungkin datang dari pihak yang kurang suka jika Ariesnya berhasil ya. Jadi dihambat gitu, atau jealous, atau emang pengen ngaco aja gitu kan. Tapi sekali lagi jangan salahkan orang lain, jangan salahkan semesta, coba refleksi. Jangan-jangan memang Ariesnya aja yang belum bisa menempatkan diri sehingga membuat orang jealous. Bisa kan, ya kan? Flexing misalnya. Enggak, saya nggak nuduh kalian flexing, tapi maksudnya itu bagian dari ya membuat masalah yang tanpa kita sadari. Jadi ada orang yang jealous gitu kan, ada orang yang tidak suka. Makanya Two of Wands-nya nih masih terbalik. Memang untuk beberapa Aries, visi dan misi yang berhubungan dengan karir keuangan dan bisnis maupun percintaan masih seperti abu-abu, masih belum terlihat jelas. Tapi bukan berarti tidak akan terlihat, tergantung kalian mau mendengarkan pertanda enggak. Ya, seperti yang ada di pesan di depan tadi, mau berkonsentrasi enggak ya, meditasi dan konsentrasi juga dengan apa yang menjadi goal kalian. Kalau mau, monggo silahkan dilakukan, kalian akan mendapatkan hasilnya tentu saja. Look, ada Nine of Wands ya kan. Nggak apa-apa, walaupun kayaknya masih abu-abu nih ya percintaan maupun karir keuangan dan bisnisnya. Kalian tetap harus bisa mengantisipasi apapun yang akan terjadi. Jadi nextnya di depan nih masih ada ya, bukan berarti nggak kelihatan masa depannya. Kalau gitu mager aja, diem aja, enggak. Tetap akan ada hal yang harus kalian lakukan gitu kan. Jadi nggak stuck, diem, stop di situ, enggak. Tapi kalian harus tetap mengantisipasi hal tersebut ya. Oke, kemudian kartu berikutnya coba saya lihat. Sadness. Oke. Beberapa dari kalian mungkin masih berada di kesedihan karena karir keuangan dan bisnis maupun percintaan ya. Makanya saya bilang kok kelihatannya masa depannya masih abu-abu nih, makanya sedih gitu kan. Ya boleh sih sedih dikit-dikit, apalagi cewek ya. Kalau perempuan bolehlah nangis. Orang dikasih air mata buat nangis itu juga katanya untuk membuang racun-racun jelek gitu melalui air mata. So silahkan aja, tapi kesedihan itu ya secukupnya. Bahagia, ketawa, sedih itu semua secukupnya. Jadi habis itu balik lagi ke ya melakukan banyak hal yang
nantinya bakalan banyak datang ke kehidupan kalian. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki, untuk kembali lagi ke jalannya, tracknya gitu kan, dan terus kalian bisa melanjutkan apa yang menjadi tujuan hidup kalian. Yang terakhir adalah Page of Swords. Ya sebenarnya nggak akan ada lagi yang nggak perlu gitu, kayak omongan-omongan drama apapun ya masuk ke kehidupannya Aries, karena emang itu udah nggak perlu lagi. Kalaupun itu datang lagi udah cuekin aja ya Aries ya, nggak perlu lagi drama-drama seperti itu ya kan. Six of Cups-nya juga terbalik, nggak perlu lagi orang Jawa bilang sawang sinawang ngelihat rumput tetangga lebih cantik dari rumput di halaman sendiri, enggak. Oke, jadi itu nggak perlu lagi ya, drama nggak ada lagi, terus ngelihat orang lain lebih enak, lebih baik juga nggak akan ada lagi. Kalian fokus dengan tujuan hidup kalian, gitu. Akhirnya apa? Di sini ada King of Swords, ambisi, banyak hal baru yang kalian hadapi, dan itu bisa menjadi tools atau apa yang bisa kalian pegang untuk di kemudian hari, untuk apa yang ingin kalian capai, gitu ya. Oke, pertanyakan satu hal apapun itu, nanti saya jawab dengan yes or no. Coba tanyain aja sebelum saya tutup ya. Udah ditanya? Jawabannya masih no ya, karena ini two of swords masih ada kebimbangan, berarti jawabannya no. Tapi bukan berarti itu adalah akhir dari segalanya, karena masih ada banyak hal yang menanti kalian di depan sana. Harus recovery dulu tadi ya, kemudian meditasi, fokus gitu kan, dan mendengarkan pertanda yang ada di semesta. Semoga pesan kali ini sampai dan bisa menjadi masukan yang baik untuk kalian semua. Sekian bacaannya, salam light angel in love. Bye-bye.